tahu. Jadi pas ini mungkin Kakak jelasin dikit ya, kalau misalnya dari sejarahnya kenapa disebut Al-Adab Al-Arabi gitu kan. Nah, jadi kalau pas zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sastra itu nggak, sebelumnya tuh emang masyarakatnya tuh punya kelebihan dan keunikan ya. Mereka tuh punya kelebihan pandai merangkai kata-kata indah gitu. Nah, tapi dari kata-kata indah ini belum dinamain al-adab, masih kayak ya udah syair aja gitu, belum masuk ke pembahasan al-adab. Nah, tapi di zaman itu juga ada tradisi dan budaya baik ya, tradisi dan budaya yang terpuji. Nah, itu tuh dinamain adab. Nah, tradisi itu tuh kayak ngajak apa ya, bahasanya kayak ngajak tamu tuh buat mampir ke rumahnya makan bareng gitu, ada wa ila ta'am gitu. Jadi nah, ada wa ila ta'am ini masyarakat Arab tuh nyebutnya al-adab. Nah, tapi di situ diartiin sebagai tradisi dan budaya, belum masuk ke pembahasan sastranya. Terus pas udah Islam datang, ya masa Abbasiyah Umayyah itu sastra Arab, kata adab ini digunakan untuk taklim, pengajaran ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat dari dua pengertian al-adab sesuai dengan zamannya, jadi sama-sama punya arti yang baik ya, sama-sama punya arti pengajaran, arti apa ya, kayak perilaku-perilaku indah atau perilaku yang baik gitu. Nah, akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman, al-adab ini juga digunakan untuk penyebutan sastra Arab. Oke, boleh di next. Nah, terus teman-teman mungkin nanya ya, jurusan sastra tuh kayak gimana sih Kak? Sama nggak kayak sastra Indonesia atau sastra Inggris? Pertama kita lihat dari yang di PPT dulu ya. Sastra Arab itu, jurusan sastra Arab itu mempelajari secara lebih dalam mengenai bahasa dan budaya Arab secara lisan maupun tulisan. Terus tata bahasa Arab, nahwu dan sorof, linguistik, kesusastraan, dan kebudayaan Arab dengan konsentrasi yang meliputi kajian Islam. Nah, jadi emang karena ada embel Arabnya gitu. Jadi ya sastranya khusus di yang lingkupan Arab aja. Nah, kan berarti udah dibedain ya, udah dipetakin masing-masing gitu. Kalau sastra Arab ngurusin yang syair-syair Arab, kalau sastra Indonesia syair-syair Indonesia atau puisi-puisi Indonesia gitu kan. Nah, terus di sastra Arab ini pembahasan kita itu apa ya? Pembahasan kita itu nggak cuma ngebahas nggak cuma ngebahas lugohnya atau balagohnya, tapi di sastra Arab ini kita juga belajar sejarah-sejarah dan bahkan kita tuh mempelajari dan mengkaji sejarah-sejarah klasik dan modernnya. Kan kalau di UIN ya, di UIN itu sastra Arab ini masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora, yang dimana Fakultas Adab dan Humaniora ini jurusannya ada sastra Arab, sastra Inggris, sejarah dan peradaban Islam, satu lagi itu ilmu perpustakaan ya. Nah, dari 3 jurusan ini, sastra Arab, sastra Inggris, dan sejarah peradaban Islam, ini tuh semuanya masuk ke pembahasan sastra Arab. Jadi di sastra Arab kita belajar sejarahnya lagi, sejarah gimana munculnya bunyi, munculnya bahasa, gitu kan. Terus zaman klasik dan modernnya gimana, itu tuh dikaji tuh di sastra Arab. Terus yang sastra Inggris nih, jadi kan abis kita mempelajari sejarahnya, kita juga harus belajar juga nih, kan bahasa yang paling umum ya, bahasa yang paling bahasa yang dipakai di dunia ini kan yang Inggris ya, yang teman-teman ya, nah Inggris. Nah, akhirnya kita juga mempelajari nih bahasa Inggris ini. Terus dari bahasa Inggris ini, akhirnya sastra Arab lah, muncul tuh, akhirnya disebar-sebar lagi dari zamannya klasik gitu kan, sejarah-sejarah klasik, muncul bahasa 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 yang kayak bahasa Romawi gitu kan, bahasa bahasa Yunani gitu kan, bahasa Sanskerta, terus muncul juga nanti ke sastra-sastra berikutnya. Gitu. Terus Nah, sastra Arab sendiri merupakan bidang ilmu yang membekali mahasiswanya dan keterampilan berbicara, menulis, dan mendengarkan dengan bahasa Arab. Kalau teman-teman di khusus kan punya basic nih bahasa Arab. Nah, teman-teman kalau misalnya emang punya kelebihan juga kayak rasa cinta sama bahasa Arab tuh cocok banget masuk sastra Arab karena kalian nanti bakal dipupuk lebih buat menguasai bahasa Arab gitu. Dilatih buat bicaranya, membacanya, terus buat latihan mendengarnya juga gitu kan. Karena di sastra Arab juga tuh kita belajarin maharot istima, maharot kiroah, terus maharot kalam dan maharot kitabah. Nah, itu tuh empat bahasanya kayak empat kajian utamanya kayaknya gitu tuh. Ya kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Terus kamu juga nanti pas masuk sastra Arab ini mempelajari karya-karya dalam bentuk novel, naskah drama, atau puisi yang ditulis dalam bahasa Arab. Kayak karangannya Najib Mahfuz, Umar Khayyam, dan Umar Al-Qais. Jadi teman-teman kalau udah masuk sastra Arab ini udah nggak asing nih sama nama-nama ini. Pasti sering sering dijadiin bahan penelitian lah. Gitu.
Ya, jadi kayak nggak jauh beda ya sama sastra Indonesia. Bedanya kalau misalnya Arab ya khusus ke karya-karya karangan penulis Arab dan tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Tapi kalau Indonesia yang bahasa Indonesia gitu. Ya bisa dilanjut. Oke, terus kenapa sih harus milih jurusan sastra Arab? Kenapa nggak sastra Indonesia, Kak? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku pribadi ya, milih jurusan sastra Arab tuh karena emang punya punya keinginan lah, punya keinginan kayak pengen pengen memperdalam bahasa Arab gitu kan, pengen kayak kayaknya asik nih ngobrol pakai bahasa Arab di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, akhirnya aku masuk jurusan sastra Arab. Terus keuntungannya apa aja selain selain bisa melatih bahasa Arab kita kak gitu. Nah, di poin ketiga nih, ini seharusnya di poin pertama ya, tapi ya selalu urutan aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah masuk jurusan sastra Arab, teman-teman bahkan punya peluang apa ya, peluang buat masuk ke lingkup dunia lah, dunia luas buat negara, hubungan-hubungan dengan negara-negara lain, karena bahasa Arab itu udah jadi bahasa resmi di PBB dan dipakai untuk pertemuan-pertemuan antar pemerintah gitu. Jadi teman-teman nanti kalau udah punya punya kemampuan bahasa Arab, terus teman-teman ini ternyata lulusan bahasa Arab gitu, ke sastra Arab, nanti teman-teman bisa nih masuk jadi penerjemah atau jadi bahasanya operat apa ya, bukan operator sih, kayak pemimpin sidang nanti di PBB gitu. Terus berikutnya keuntungan dari sastra Arab sendiri, selain di sini poin yang pertama. Lulusan sastra Arab itu tentu saja jago dan sangat fasih banget berbicara menggunakan bahasa Arab, serta tentunya mengerti membaca aksara Arab. Di sini ditekenin banget nih, sangat fasih banget gitu. Jadi udah dijamin lah kalau misalnya lulusan sastra Arab ini bakal jadi syekhos deh gitu ya. Jadi syekh dan syekhah gitu. Terus nanti teman-teman kalau misalnya udah lulus dari jurusan sastra Arab ini bisa nih bikin quotes of the day pakai bahasa Arab, caption Instagram pakai bahasa Arab gitu. Kan bisa jadi apa bahasanya? Jadi kemampuan-kemampuan kalian tuh dituangkan dalam postingan-postingan gitu bisa. Itu. Oke, mungkin itu aja bisa dilanjut ya. Nah, buat penjelasan berikutnya kakak serahin ke teman kakak deh. Masuk ya kak, Karifki Zahran. Siap, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung dari penjelasan dari Kak April itu tentang sastra Arab, seputar dunia perkuliahan di sastra Arab sama ya. Buat perkuliahannya 4 tahun 8 semester. Eh, Kamu tidak hanya dibekali dengan keterampilan bahasa Arab secara lisan dan tulis serta kemampuan tata bahasa sastra Arab. Tata bahasa Arab. Juga tadi udah disebutin bahwa empat kemampuan dasar dalam bahasa Arab ada empat. Maharatul istima itu listening atau mendengar. Maharatul kalam itu berbicara speaking. Juga ada maharatul kiroah kemampuan dalam membaca. Yang keempat nanti juga ada maharatul kitabah itu kemampuan dalam menulis bahasa Arab. Kamu akan belajar juga tentang bagaimana melakukan alih bahasa, bahkan diplomasi budaya. Nah, di sastra Arab sendiri nanti juga ada eh, materi-materi tentang gimana sih cara menerjemahkan yang baik dan benar dari Arab ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Arab seperti itu. Nanti ada eh, langkah-langkah gimana cara kita menerjemahkan atau mengalih bahasa. Orientasi jurusan bahasa dan sastra Arab adalah pada pengembangan dan penelitian kebahasaan dan kesusastraan Arab dengan gelar sarjana humaniora. Lulusan jurusan ini diproyeksikan sebagai tenaga ahli di bidang linguistik, sastra, juga praktisi bahasa dan sastra Arab. Nah, jadi di adanya jurusan ini itu untuk menghasilkan ahli-ahli dalam bidang linguistik, juga sastra. Sastra itu sastrawan, bisa jadi penulis ataupun eh, pembuat suatu karya sastra ataupun lukisan ataupun kaligrafi sebagainya. Itu tujuan dari jurusan ini. Next. Nah,
Selanjutnya itu objek kajian dan mata kuliah dalam sastra Arab. Nah, yang nggak jauh beda sih tadi udah disebut sama Kak April. Beberapa mata kuliah yang akan kamu jumpai di jurusan ini antaranya yaitu fonetik dan fonologi Arab. Oh ya sebelumnya eh, pada awal semester di sastra Arab kita harus menguasai nahwu sorob dulu lah ya dasarnya lah ya. Dasarnya nahwu sorobnya yang mungkin teman-teman semua udah belajar semua di HK, khususnya anak PK ya mungkin udah pada menguasai nahwu sorobnya. Nanti paling diulang-ulang lagi di sastra Arab juga, ulang dari paling dasar lah dari ismiyah fi'liyah gitu. Selanjutnya ada morfologi dan sintaksis Arab. Morfologi dan sintaksis Arab. Semantik pragmatik Arab, juga ada kritik sastra Arab, terjemah Arab Indonesia ataupun terjemah Indonesia Arab, korespondensi Arab, Islamologi, retorika Arab, sejarah masyarakat Arab, gerakan dan pemikiran Islam. Juga masih banyak lagi eh, apa-apa yang akan dipelajari di sastra Arab tersebut. Nah, tadi seperti yang dibilang bahwa sebelum menguasai itu semua, sebelum mempelajari itu semua, terlebih dahulu harus matang nahwu sorobnya. Juga nanti ada balagoh ya di sastra Arab juga nanti ada balagohnya juga. Next. Nah, buat prospek kerja, apa sih prospek kerja yang bakal bisa kita lakukan nanti untuk kedepannya setelah kita lulus? Ternyata awalnya ya saya kira emang sedikit ya prospek kerja di sastra Arab itu sendiri. Ternyata banyak banyak banget ya teman-teman semua. Banyak banget prospek kerja dari lulusan sastra Arab tersebut. Setelah lulus kuliah, penguasaan bahasa Arab akan menjadi nilai jual yang patut kita banggakan. Karir sebagai translator dan interpreter biasanya menjadi pilihan utama bagi para lulusan sastra Arab. Juga kita juga bisa bekerja di lembaga-lembaga internasional di bawah naungan PBB. Karena bahasa Arab merupakan salah satu bahasa resmi PBB. Nah, kalau nggak salah bahasa Arab tuh jadi bahasa resmi keempat di dalam PBB itu sendiri. Setelah Inggris, setelah Prancis, juga setelah Spanyol, nah itu ada bahasa Arab. Nah, kalau yang bagi yang senang dengan diplomasi, hubungan diplomasi, kita juga bisa bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri di Kemenlu. Atau dia kedubes lah bahasanya. Kedubes Indonesia di luar negeri. Lanjut. Nah, ini ada beberapa beberapa karir atau prospek kerja yang bisa kita geluti sebagai lulusan sastra Arab. Yang pertama itu penerjemah lisan atau interpreter. Nah, biasanya banyak para masyayikh atau para native speaker Arab yang mungkin mengisi di Indonesia itu tersendiri. Nah, kita bisa tuh jadi pendampingnya lah. Kita bisa dampingin beliau para masyayikh dalam menerjemahkan apa yang dia sampaikan gitu. Nah, yang kedua yaitu penerjemah tulisan atau translator. Nah, mungkin penerjemah tulisan ini kita bisa hasil-hasil karya tulisan oleh orang-orang Arab yang bahasa Arab, kita bisa menerjemahkan tulisan tersebut menjadi sebuah buku ya. Kita alih bahasa sebuah buku menjadi bahasa Indonesia. Juga mungkin bisa terjemah-terjemah berkata. Nah, yang kedua itu yang ketiga itu penulis. Nah, penulis juga gabung sama yang keempat lah. Penulis juga termasuk ke dalam sastrawan. Baik itu menulis puisi, syair, prosa ataupun yang lainnya. Ataupun juga bisa menulis masrohiyah ataupun drama Arab.
Nah, yang kelima yaitu pemandu wisata atau tour guide. Nah, istimewanya sih kalau menurut saya di sini jadi tour guide itu ya bisa umroh ataupun haji, kita bisa mendampingi para haji ataupun para umroh yang mereka butuh untuk didampingi dalam komunikasi di sana. Juga kita juga bisa di travel travel yang mungkin ke Sudan ataupun ke Maroko. Nah, itu bisa kita bekerja di sana. Next. Oh, cukup. Dan mungkin itu saja yang dapat saya paparkan sebagai perwakilan dari sastra Arab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam